ternyata bahagianya orang yang punya utang itu lebih bahagia orang yang tidak punya hutang biarpun makan apa adanya. Jadi guys, aku mau sharing-sharing nih sama sekalian ya tentang hutang dalam kehidupanku. Ya silakan ditonton tapi agak panjang ya, tapi siapa tahu sharingku ini bermanfaat bagi kehidupan kalian supaya lebih baik lagi. Jadi guys, disclaimer, Mbak Inem tuh dulu itu berdekatan dengan yang namanya hutang ya. Hutang itu sebagai dewa penolong sekali bagi Kak Inem Jogja ya. Karena hutang itu kita gunakan untuk awalnya untuk usaha. Jadi awalnya kita mengajukan hutang itu untuk usaha, lalu usahanya sudah berkembang. Nah salahnya Kak Inem Jogja yang harusnya hutang itu bisa ditutup, tetapi Mbak Inem Jogja didalamkan lagi. Karena aku merasa aku masih mampu untuk membayarnya. Mendalamkan lagi bukan untuk usaha tapi untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti transportasi, pakaian, perhiasan, kebutuhan yang sebenarnya tidak penting untuk kita. Kehidupanku bahagia karena apa yang ada, sarana prasarana lengkap. Tetapi setiap malam selalu terbayang di pikiranku tanggal jatuh tempo. Entah ada yang sama nggak sama aku. Setiap aku bayar jatuh tempo di tanggal 27, pasti di saat tidur, bangun tidak terasa, itu sudah jatuh tempo lagi. Kehidupanku bahagia, tetapi aku selalu terbayang-bayang oleh tanggal jatuh tempo. Dan iya, akhirnya usahaku jatuh hanya gara-gara COVID-19. Hutangku yang banyak dan tidak seimbang dengan pemasukanku itu membuat pikiranku benar-benar sangat galau dan sutresna guys. Seakan-akan pengen mengakhiri diriku ya, ingin mengakhiri dari dunia ini yang banyak hutang. Nah, akhirnya aku diberi solusi oleh suamiku untuk melunasi semua hutang dengan menabung dari hasil tabungan kita. Awalnya aku nggak rela karena di saat tabungan itu untuk melunasi hutang, aku harus siap-siap hidup sederhana. Aku berpikir, aku yang biasanya sudah makan daging, ayam, dan yang enak-enak, masa aku harus hidup sederhana? Tapi sekali lagi, suamiku yang selalu memberitahu aku, yang akhirnya kita rela menabung untuk melunasi hutang dulu. Jadi, mengesampingkan hal-hal yang tidak penting, makan enak, tamasya dan sebagainya, kita konsentrasi untuk melunasi hutang. Dan iya, setelah melunasi hutang, aku hidup sederhana. Aku makan apa adanya. Dari uang gaji suamiku 125.000 per minggu, bagaimana caranya cukup dalam 1 minggu? Jadi aku dicatat sama suamiku 125.000 seminggu, harus bisa cukup untuk masak. Alhasil sehari-hari kita cuma makan nasi, sup, sambal, tempe. Atau mungkin oseng-oseng kacang panjang, atau oseng-oseng kangkung, tempe, sambal. Cuma seperti itu. Tapi ternyata kehidupanku lebih bahagia dan lebih nyaman. Tidurku nyenyak. Seakan-akan tidurku itu mimpi piknik ke Pulau Bali, tidak memikirkan tanggal jatuh tempo. Dan ternyata iya benar, bahagianya orang yang punya hutang itu akan kalah sama bahagianya orang yang tidak punya hutang walaupun hidup apa adanya. Ya akhirnya aku memutuskan hidup sederhana dengan Pak Nengah dan aku bilang sama Tuhan nih, berdoa. Ya Tuhan, apabila kau beri lagi aku kepercayaan, kesempatan sekali lagi aku untuk dipercaya tentang harta, berilah aku harta sekali lagi dan aku berjanji tidak akan berhutang, tidak akan pamer dan akan menjalani kehidupan sehari-hariku secara sederhana. Dan tara, iya ini adalah kehidupanku yang sekarang. Aku merasa kehidupanku lebih ringan, ya tanpa beban dan bebas dari hutang. Video ini aku buat inspirasi kalian atau motivasi kalian yang saat ini sedang bingung mikir hutang. Semoga kalian yang nonton videoku ini, yang komen dan yang like itu bisa segera dilunasi hutangnya. Supaya kehidupan kalian bisa lebih tenang lagi dan bisa lebih bahagia lagi. Iya, aku sudah merasakan bahagianya orang yang punya hutang itu lebih bahagia orang yang tidak punya hutang walaupun hidup apa adanya. Semangat buat melunasi hutangnya, semoga kalian bisa terbebas dari hutang. Dadah!